Di dunia ini, ada satu peran manusia yang begitu berpengaruh. Tangannya mampu menghidupi manusia lain, dan tindakannya mampu memberi arah kemana manusia dari rahimnya itu akan berjalan. Dialah ibu. Dek, Mbak, jangan berangkat dulu, ini bekalnya dibawa. Iya, Bu. Perkenalkan keluarga kecil itu, yang asyik bergaduh di rumah yang tenang. Kalau kau lihat kereta parubaya itu, dia ibu. Sedangkan yang wajahnya tidak percaya dan selalu selingkuh itu adik. Nah, kalau bapak, dia memang gitu. Selalu datang dengan langkah bertanya. Mbak di mana? Dek, Mbak di mana? Sebentar dulu, Bu. Buku aku ada yang hilang. Kebiasaan deh kamu. Ah elah, malah jatuh lagi. Astaga, Mbak. Balikin nggak? Balikin nggak? Balikin, Mbak. Balikin nggak, Mbak? Mbak, balikin, Mbak. Mbak. Bapak kenapa nggak ngejar bantuin Ibu? Hah? Iya, kenapa Bapak nggak ngejar Mbak juga meladeni di sini? Siapa? Ya Bapak lah. Kenapa? Bapak kan gak kenapa-napa. Iya, Bapak nggak kenapa-napa. Yang kenapa-napa itu Ibu. Uangnya diambil lagi sama Mbak. Hah? Oh, jadi yang maling tadi itu Mbak ya? Iya, Bapak, iya. Oh, Bapak kira tadi maling. Ya emang maling Bapak, tapi yang maling itu Mbak. Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Minggir. Itu Mbak, anak sulung di rumah kita. Mbak itu seperti tuas yang mengemudikan dunianya. Kalau Mbak bilang putar kanan, semuanya harus putar kanan, walaupun arahnya salah. Mbak itu orang yang emosional, frontal, dan gak punya aturan. Mbak maksa semua orang menghidupi dunianya. Bagus ya, udah datang telat, langsung pakai salam, dasar jamu. Maaf. Duduk. Buta itu guru. Kenapa? Masa gue dibilang kayak jelangkung? Terus? Padahal kan gue tuyul. Abis ini kemana nih kita? Sabar dikit Ella, baru juga mau sekolah. Gue rasa. Loh, mau kemana Mbak? Kepo. Sebentar. Ih, apaan sih? Halo, kamu di mana? Aku lagi jalan ke kelas kamu. Jadi bareng kan? Oh, oke, bagus. Ngapain diam? Ayo. Bu, ini udah tambah kecilnya. Sebelum jam 5 harus sudah selesai ya. Saya usahakan ya, Bu.
Makasih ya, Bu. Kalau nggak ada Ibu, mungkin saya bingung hari ini mau makan apa. Apa sih kamu? Suka tiba-tiba gitu. Itu Bu Indah bukan sih? Iya, emang kayak gitu. Emang zaman sekarang dunia terbalik. Kenapa, Bu? Nah, itu lihat sendiri. Suami sehat walafiat, istri suruh kerja. Lihat no suami saya. Sayang sama anak-anak sama saya. Mana pernah tuh dia nyuruh saya kerja. Nih ya, apalagi dia mana pernah suruh saya masak. Ya nggak, Cek? Lah mana saya tahu, emang kita tinggal serumah. Dengerin dulu nih, belum selesai ngomong. Suami saya mah nggak pernah nyuruh-nyuruh gitu. Saya juga nggak bakal mau sih kalau disuruh-suruh gitu, kayak jadi bagus tau gak? Belum seberapa itu mah. Suami saya udah nggak pernah nyuruh saya masak. ATM saya yang pegang lagi. Ibu-ibu begitu juga nggak? Aduh, kayak gitu juga nggak? Dengerin. Itu namanya matre, tukang morotin uang suami. Pantesan aja anaknya banyak gaya. Ibu-ibu, yang harusnya dikasihanin itu bukan Bu Winda, anaknya. Neng pulang. Apa? Saling malah nyelonong aja. Lah anak ibu juga kemarin gitu sama saya, dikasih 5.000 doang misu-misu. Dih, apaan sih? Itu mah ibu aja yang ngasihnya salah. Iya kan, jadi anak saya tersinggung. Udah terserah deh. Ibu-ibu ribet amat sih. Pada mau oleh-oleh nggak nih? Mau. Kapan pulang sih, Bu? Betah banget di sana. Sabar, bentar lagi saya juga pulang. Emang ada apa sih? Banyak informasi terbaru. Assalamualaikum. Nyari siapa, Pak? Kamu udah pulang? Enggak sih, Pak. Habis ini mau ke sekolah lagi. Pulang besok pagi. Oh, Bapak udah makan? Yang masak ini siapa? Ajeng. Hah? Hah? Oh, ibu yang masak. Apaan sih, Bapak? Terus, Ibu kemana? Hah? Assalamualaikum. Udah pulang deh. Mbak mana? Gak tahu tuh. Dia aja tadi nggak masuk kelas. Anak sayang Bapak tuh. Kok bisa sih nggak masuk kelas? Gak tahu, tanya aja sendiri kalau dia pulang. Sebentar aku ganti baju dulu. Nih Pak, makan. Ibu capek gak sih, Bu, punya anak kayak si Mbak? Maksudnya kayak aku sama Mbak. Ya menurut kamu, ibu kemarin kayak gimana? Ibu nggak pernah cerita sih tentang aku sama Mbak. Gimana aku bisa tahu? Ya itu, ibu tuh nggak berhak buat ngeluh. Emang Ibu siapa nggak berhak ngeluh? Sok kuat Ibu teh. Mbak lihat gak sih di belakang ada orang? Mbak, Apa sih? Mbak ini sih anaknya ya. Ini baru pulang loh dari rumahnya Bu Dayu. Mbak juga tadi nggak inget apa? Pagi nyuri uang Ibu. Mbak bener-bener ya. Terus Mbak tadi ngapain keluar sekolah? Mbak bolos kan? Dikira aku nggak tahu apa? Bisa diem gak sih? Lo itu gak tahu masalah gue apa. Masih mending gue mau balik lagi ke rumah yang jelek reot ini. Masih mending gue mau ketemu sama bapak gue ini. Mbak, Udah cukup. Ibu lihat sendiri kan? Bapak juga lihat kan? Bapak, Kenapa? nggak bapak nggak anak sama aja. Bapak sadar gak sih Mbak kayak gini tuh awalnya karena Bapak? Bapak makan aku harus ya.
Lala, kamu diapain sama mereka? Ih, jangan gini, aku. Mereka teman-teman kakak aku, mereka memang begitu, 11-12 sama kakak aku. Jangan di sini yuk, baca bukunya di perpus aja. Nanti kena bola. Eli, aduh, maaf. Kalau main pakai mata dong. Ya maaf, lagian lo sih baru datang, 2 jam lagi juga selesai. Paksa itu juga terpaksa. Terpaksa gimana? Ya, terpaksa disuruh sama ibu-ibu tua itu. Bentar itu, lo itu? Kan sih, bukan apa-apa, paling juga cuma kerekam. Tapi Li, udahlah biarin, gue lagi gamut. Ya. Kayaknya aku lihat cewek kamu deh. Siapa? Udah lewat tadi. Marah gak ya dia? Udah biarin aja. Ya udah. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. Anterin gue pulang, gue pusing. Gak bisa. Learning spirit. Lah, kenapa? Ada tugas kelompok. Ya udah, sekalian anter gue pulang. Gak bisa, beda arah. Ribet banget deh, gue bayar nih deh. Bisa, udah kelar. Mbak udah pulang. Mbak, tunggu Mbak, Ibu mau ngomong. Mbak, sebentar. Ibu mau ngomong Mbak, antar dulu Mbak. Ibu minta maaf ya Mbak, kalau Ibu suka bikin Mbak kesal. Ini Ibu tadi habis dapat upah lagi dari Bu Dayung. Setengahnya Ibu kasih buat Mbak ya, buat jajannya Mbak. Ibu taruh di bawah piring apa aja ya. Datang menerjang kuatmu dan dengarkan arus yang datang nyatakan lemahmu. Heh. Maaf. Kalau jalan lihat-lihat pakai mata. Punya mata kan? Masa gak lihat badan segede gini main ditabrak aja? Kenapa sih? Loh mbak. Apa? Nih urusin temen lo yang buta ini. Suruh kalau jalan lihat-lihat ke depan. Jangan nunduk aja kayak nyari duit jatuh. Mbak. Kenapa? Mbak inget ya malam udah bikin heboh satu rumah. Mbak jangan cari keributan di mana-mana deh. Lo gak usah paling bener. Ini urusan gue sama dia. Kok masih di sini? Kita nyariin tahu dari tadi. Tahu nih, tanya aja nih ke orang buta ini. Mbak, apa sih? Mbak sadar kalau kan Mbak tuh udah bikin orang semua tertekan. Halah, berisik. Sini lo ribut sama gue. Lo jangan kayak gitu. Minggir dong. Nolongin aja sih. Nah, kayak gitu apa sih sebenarnya? Kita kayak lepas tuh. Ih. Duduk sana. Ih, duduk. Mau. Saya peringatkan sekali lagi, selama 3 tahun ini banyak kenakalan yang kamu perbuat daripada prestasi yang kamu raih. Apa yang bisa diharapkan dari kamu? Dengarkan saya. Sekali lagi kamu berbuat kegaduhan seperti tadi, tidak main-main sekolah akan mencoret namamu. Saya nggak takut. Coret aja nama saya. Jangan berani ngancem doang.
Pusing banget. Ibu kenapa? Ibu sakit. Tolong ambilin obat ibu Pak di kamar. Obat, ibu sakit. Kepala ibu sakit Pak. Ya Allah, ibu jatuh. Jatuh di mana? Kok nggak bilang ke bapak? Nggak jatuh Pak. Sekarang tolong ambilin obat ibu di kamar dong. Obat apa, Bu? Obat sakit kepala Pak yang ibu simpan di lemari. Oh, ya udah. Obat yang ini, Bu. Iya Pak, makasih ya. Sekarang Bapak makan Gi. Tadi ibu udah masak. Bapak ambilkan buat ibu juga ya. Gak usah Pak, ibu mau di sini aja. Oke, Bu. Mbak, tunggu Mbak. Ibu dapat panggilan dari sekolah. Maksudnya apa? Nanya, apa pura-pura gak tahu? Ibu nanya Mbak. Soalnya tadi pas ibu ngambil HP-nya, kepala ibu tiba-tiba sakit. Gua ribut. Udah itu aja. Mbak, kenapa? Ibu mau hukum aku juga kayak guru bawel itu? Silakan, aku gak takut. Istighfar Mbak. Kapan ibu ajarin kamu ngomong kayak gitu? Aku gak peduli. Selama ini ibu gak pernah menuhin kebutuhan aku kan? Selama ini ibu itu bodoh. Aku malu ada di keluarga ini. Aku malu jadi anak bapak yang masa lalunya udah diketahui semua orang. Mbak, kamu mau kemana? Pergi. Mbak, nggak boleh, jangan. Ih, lepas, jijik tau gak? Ibu gak masuk gitu Mbak. Ayo kita selesaiin masalah Mbak bareng-bareng. Masalah aku, selesain dulu tuh masalah ibu sama suami ibu. Mbak, tunggu Mbak, jangan pergi Mbak. Kamu mau kemana Mbak? Lepas. Kamu jangan pergi, kamu mau kemana? Kita selesaiin baik-baik Mbak. Enggak, gak ada yang bisa diselesaikan. Alhamdulillah, Mbak sudah sadar. Ibu, Mbak, kita pulang ya. ibu. Ibu udah masakin masakan yang enak buat Mbak, yang Mbak suka. Terus Bu Dayum juga baru kasih upah lagi buat Ibu. Nanti setengahnya Ibu kasih ya buat Mbak, buat jajan Mbak. Ibu. Ayo Mbak, cepet kita pulang. Mbak gak mau ketemu Ibu di rumah. Ketemu Bapak, ketemu adik. Mereka nungguin Mbak. Ibu. Iya Mbak, kita pulang ya. Ibu sakit, Bu. Mbak nggak apa-apa. Mbak udah siuman. Ibu. Mbak, Ibu saya mana? Mbak yang sabar ya. Mana? Mana? Mbak tunggu pulih dulu ya. Nanti saya antar ke, maksudnya orang lain yang tadi ikut kecelakaan juga kan? Ya nanti saya antarkan ke beliau. Sekarang, saya mau sekarang. Sekarang, cepat anterin saya ke ibu saya sekarang juga, Mas. Ibu. 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 Ibu bangun, Bu. Ibu bangun. Dia ibu, seseorang yang kalau bukan karenanya, gak mungkin rasanya aku bisa hidup sampai hari ini. Bohong rasanya kalau aku bilang aku gak kecewa sama ibu. Karena nyatanya, semua kepahitan yang aku, bapak, dan adik rasakan itu dilahap oleh ibu seorang. Pun hidup berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Ia menggonggong bak suara hujan, dan kau pangeranku mengambil peran.
Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu. Selesain dulu tuh masalah ibu sama suami ibu. Si dunia tahu Untuk menghidupkan dunia. Beli apa ya ini? Mau beli sapi, terus mau beli Mbak Mus adat. Nah, emang ada Pak Mus? Cheese gitu. Cheese, terus gaya lagi. satu, dua. Foto kamu. jantung yang bertahan. Nyawaku 1, 2, 3. Iya masih baru.